Selamat malam. Hai, nama saya Feliana Londongalo dengan NDH 33 dari Angkatan 17 Latsar CPNS KDOD Samarinda. Topik kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Jadi, korupsi ini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Nah, selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Alasannya karena dampaknya yang bisa menyebabkan kerusakan baik ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Nah, kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun juga berdampak secara jangka panjang. Di sini ada 3 tingkatan korupsi. Yang pertama, material benefit. Yang kedua, abuse of power. Yang ketiga, betrayal of trust. Material benefit di sini yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Nah, biasanya berupa materi maupun non-materi. Salah satu contohnya, misalnya anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi itu untuk kepentingan pribadi, ini merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi biasanya melalui penyimpangan-penyimpangan dalam pemegang atau pemangku jabatan, baik itu di tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya. Nah, biasanya ini juga terjadi di lembaga pendidikan. Yang terakhir, betrayal of trust, di mana di sini pengkhianatan kepercayaan. Jadi biasanya penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material, baik itu bagi dirinya atau orang lain. Nah, korupsi pada level ini merupakan korupsi tingkat paling tinggi atau membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Nah, ini salah satu tingkatan korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia. Di sini ada 7 jenis korupsi. Korupsi yang pertama adalah transaktif. Jadi korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Nah, kemudian yang kedua ada korupsi ekstraktif. Jadi korupsi ini menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi yang dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri atau kepentingan orang yang memberikan tadi. Nah, kemudian ada namanya korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Jadi keuntungan ini diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Oke, kemudian ada namanya korupsi nepotistik. Jadi korupsi ini pemberian perlakuan khusus kepada teman atau kedekatan hubungan. Jadi biasanya mengutamakan keluarganya atau saudaranya atau yang dikenal. Nah, kemudian ada namanya korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan atau pemahamannya. Kemudian ada korupsi suportif. Nah, korupsi yang mengacu pada pendapatan
penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan dari tindak korupsi yang lain. Kemudian yang terakhir, korupsi defensif, di mana di sini korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Korupsi ini perlu kita berantas karena memiliki dampak yang luas dan berkepanjangan. Indonesia sudah mengatur dan menerbitkan undang-undang terkait pemberantasan korupsi. Nah, di sini salah satunya yaitu setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Nomor Undang-Undang 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, yang keempat perbuatan curang, yang kelima penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP, yaitu pasal 1 ayat 1 sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. 3 hal dalam anti korupsi. Jadi, yang pertama adalah niat, yaitu di mana kesadaran anti korupsi tadi dapat mencapai puncaknya ketika kita menyentuh spiritual accountability, di mana spiritual accountability ini akan menghasilkan niat yang baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah semangat. Jadi dari niat yang baik tadi akan menghasilkan semangat yang baik, di mana ini akan mendorong kita untuk memiliki rasa anti korupsi. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, di mana di sini komitmen untuk memiliki integritas diri yang merupakan disiplin dalam diri seseorang dan konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam kehidupannya, baik dalam lingkungan sosial, organisasi, dan lingkungan keluarga. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang gratifikasi. Jadi di sini gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini bisa diterima dari dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Peraturan gratifikasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana dia berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian peraturan yang kedua yaitu pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana isinya adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B, yaitu tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Nah, kemudian sanksi gratifikasi ini diatur di pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Bagaimana mencegah korupsi bagi ASN? Yaitu pertama menguatkan integritas dan komitmen sebagai seorang ASN, mengajarkan dan menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Yang ketiga, menghindari praktek gratifikasi dalam bentuk apapun.
melaporkan jika terdapat indikasi korupsi di lingkungan kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai anti korupsi. Terima kasih.